Al-Quran sebatas lisan, tapi kalau sudah masuk di sini, insya Allah pola pikir, pola hidupnya akan berubah. Saya kira ini saja, ya. Silakan dialog ini mau dikembangkan, ya. Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya. Tidak ada? Oh ya. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang dasar membuka undang-undang dasar kita yang mengamanatkan penjajahan Akhirnya. sehingga pemerintah setelah itu Bung Karno dan selanjutnya tidak ada pernah menunjukkan hubungan diplomatik Israel. Makanya dia berjuang berbangsa bagaimana kita dipermalukan. Jadinya dibatalkan di FIFA nanti Piala Dunia karena tidak ada ketegasan dan tidak mengambil sikap yang sebagaimana amanah undang-undang dasar kita dan memang amanah konstitusi baru. Nah, ini pelajaran besar ya buat kita dan supaya kita seluruh bangsa kita harus paham tidak akan pernah kita menyetujui yang untuk mengirim apapun untuk kerjasama Israel. Bapak sekalian, saya 3 bulan di Jordan dan di sana luar biasa walaupun pemerintah secara resmi mengatakan Jordan yang pertama juga hubungan diplomatik ini, tapi orang-orang Arab di sana dan orang dewasa sampai anak-anak dan kami pun itu di perbatasan. Ini adalah mati. Itu tidak ada yang pernah kemarin buat mereka menyebut itu adalah Israel. Kita sedih bagaimana mereka kita saja Pak. Seperti itu supaya yang buku di sampingnya itu mati. Itu semua sudah dikuasai oleh Israel. Itu membuat presiden yang kayak tidak tahu Pak kilo anjir sepanjang itu. Dan mereka semua jadi kalau disebut Israel Allah dan disebut ibadah disebut Palestina. Ya walaupun mereka tidak berani menentang satu orang pemerintah di sana teguh begitu, tidak pernah ingin mengakui yang namanya. Ini saya kira suatu yang baik. Jadi ada pengalaman spiritual saya di Masjid Aqsa bahwa saya lagi sholat sama jamaah 17 orang, jadi saya imam. Kemudian dikokang senjata organik MA16 di belakang saya. Jamaah yang 17 langsung terpencar mencari perlindungan. Saya tetap sholat. Saya bilang kalau saya sholat berarti saya mati di sini. Dan matinya dalam masjid. Matinya sementara sholat. Nah udahlah. Tapi 17 ini saya interview satu persatu. Kenapa Anda tidak lanjut sholat? Ustaz, kalau mati banyak sekali proyekku belum selesai. Jadi ternyata itu orang Pak, kalau urusan mati juga sudah di depan mata, masih pikir itu proyek amanah mungkin kan? Ya jangan lihat proyek, cuma maksud saya sudahlah. Ini kalau dikokang satu kali saja dia hambur ini selesai. Pak. Saya ini orang Poso, lahir di Poso dan tahu itu yang begitu-begitu ya. Jadi suara-suara pupak, itu sudah luar biasa Pak.
Apalagi kalau dia masuk di karpet baru pakai sepatu ralas begitu. Ini kemarin dia jadikan futsal Masjid Aqsa sudah di karpet, ya itu luar biasa. Sementara di sini kita berteriak PSM menang. Sementara tanggal 16 pawai nanti besar kan dari ini. Makanya ini polisi hebat nanti nih kalau dia bisa kawal ini PSM dari Parepare, tinggalkan kurang lebih sekitar hampir 100 lebih kilo. Kalau dia pawai ini rawan kriminal. Ya. Tapi kita kasih ceramah paling bagus contoh Chelsea. Chelsea itu Pak, buka puasa di stadion, azannya di stadion karena 60% pemainnya muslim. Chelsea itu. Jadi dengan model-model kayak begini ada satu pembanding komparatifnya paling bagus memang kita tetap datang karena taraktumnya amwati illa bisalasatil masajid. Jangan kamu mati sebelum kamu solatkan dirimu di 3 masjid. Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjid Aqsa Palestina 10.000 rakaat. Jadi kalau kita bertahan 2 rakaat 10.000 kompensasinya, kenapa tidak? Kita mati dapat pahala. Saya begitu sudah selesai sholat, tapi memang bunyi Pak. Begitu dia tutup pintu itu, wah! Saya bilang, sudah tidak khusyuk, baru bunyi itu kokang. Ya kita orang Poso kan sering dengar senjata-senjata. Pak. Aduh, ternyata sudah yang di belakang 17, siu. Jadi begitu di bus, saya tanya semua masing-masing, interview satu-satu. Kenapa? Masih kecil anakku kasihan. Yang satu lagi, kenapa? Saya habis baru menikah, istri kedua Ustaz. Istri pertama Kak meninggal Ustaz, enggak apa-apa. Jadi banyak sekali itu. Dari 17 itu enak. Tapi alhamdulillah, jadi itu salah satu tanda bahwa kebencian itu permanen. Makanya dipergunakan kata walan tarda ankal yahud. Jadi memang permanen sampai hari kiamat. Enggak bakalan damai. Dan itu sudah takdir. Ya. Tapi kalau wan Nasrani, wan Nasara dia pakai waw di situ. Masih kita mitra kerja, masih bisa MOU, masih bisa kita berbisnis dengan orang Nasrani, masih bisa kita percaya. Tapi kalau Yahudi jangan. Dan 60% parlemen di Amerika itu orang Yahudi. Setiap hari Sabtu dia take off ke sana. Dia berangkat. Karena itu tempat sucinya mereka. Ya. Jadi memang sudah. Kalau Bapak nanti lihat di Masjid Aqsa itu, tempat wudhunya, di sampingnya itu tembok ratapan. Jadi, tembok ratapan. Makin besar suara menangisnya, berarti dosa besar yang dia lakukan. Itu tembok ratapan. Nantilah insya Allah, usahakan kalau normal lewat Yordan, kita bisa masuk, supaya kita ke Masjid Aqsa. Ya, walaupun 2 rakaat, habis 2 rakaat, langsung pulang ke hotel, ke Wisma, enak. Jadi, kita masuk lorong dari lorong, keluar lorong, masuk lorong, keluar lorong. Nah itu. Jadi memang pergerakannya pergerakan bawah tanah itu. Dan itu sudah sangat sistematis sekali itu orang-orang Yahudi dalam menguasai itu Masjid Aqsa. Itu. Jadi memang sudah sistematis mereka. Mereka mau hancurkan. Ya, cuman kita masih pakai ibadah, ya lama mau dihancurkan itu. Sudah lama. Karena dia merasa bahwa dia yang layak untuk itu dengan dasar tadi itu. Bahwa dia tidak bisa terima umatnya Nabi Muhammad mengklaim itu adalah mereka. Karena dari semua Nabi yang Allah turunkan, Yahudi semuanya. Hanya satu yang Arab, Nabi Muhammad SAW. Ya, saya kira itu. Tidak ada? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Oh. Salah. Itu juga ya, saya juga baru baca dan ini luar biasa Pak.
itu IT kita di Indonesia. Ini off the record juga ini. Sekarang orang lagi meneliti tentang Yesus. Nanti akan dibentuk, ini sekarang IT sekarang Microsoft yang sudah sekian, itu bisa dibentuk dan ditahu suaranya. Dan ditahu semua ide-idenya. Ternyata itu geng-geng manusia itu bisa dimasukkan dalam IT, sudah ditahu suaranya, ininya. Asal sudah kelihatan fotonya, Pak. Bisa diterjemahkan sekarang. Ya. Itulah kenapa Nabi Muhammad itu tidak ada fotonya. Dek, kau ahli IT. Dia bilang, iya Pak Ustadz, saya dipanggil di Mabes, apa semua. Karena saya yang ini, begini. Dia bilang, kalau muka orang Ustadz sudah ditahu itu gengnya, ditahu ininya, tahu suaranya, ditahu ininya. Sekarang itu, begitu hebatnya itu IT itu. Ya. Nah, untung itu Nabi Muhammad tidak ada fotonya, Pak. Andai kan ada fotonya, dia bisa buat. Nabi Muhammad suaranya kayak begini. Karena berdasarkan gengnya begini. Inilah. Pantas itu Nabi Muhammad tidak ada fotonya. Nah, kenapa tidak ada fotonya? BRICS-nya yang tidak bisa. Nah, sekarang kalau kita mau boikot produk, Bapak tahu, 600 triliun aplikasi yang dipakai oleh orang Islam dengan populasi kita di Indonesia, itu pendapatan selama 1 tahun. 180 miliar dalam 1 bulan orang Islam memakai produk-produk Islam di aplikasi. Di aplikasi Lazada, Shopee, umpamanya saya beli baju koko, ya. Kemudian istriku beli baju ini. Itu dihitung transaksinya dalam 1 tahun, itu 600 triliun, Pak. Dengan populasi umat Islam yang ada di Indonesia. 1 bulan itu 180 miliar. Nah sekarang, kenapa kita tidak buat aplikasi kayak Lazada begitu yang dimiliki oleh orang Islam, yang mendekati lebaran ini, pasti orang butuh seragam, orang butuh baju koko, orang butuh begini. Coba itu Pak. Itu sampai kemarin malam itu, saya tak bangka-bangka. Pak Kinta, iya, tak Kinta Kak. Bisanya deh, dia bilang, kita lihat itu satu transaksi sekarang. Yang Lazada, tak. Yang beli baju koko, yang beli kopiah, yang dibuka lapak, itu 180 miliar dalam 1 bulan dengan populasi umat Islam yang ada di Indonesia. Coba, ya. Itu 600 triliun dalam 1 tahun, Pak. Hebatnya itu umat Islam di Indonesia belanjanya, Pak. Jadi 1 orang itu belanjanya itu 200.000 kali jumlah manusia ini. Kenapa tidak dilihat marketnya itu? Makanya saya bilang kalau kita kerjasama dengan orang Yahudi, ya ada dari sisi produk-produknya. Salah satunya ya boikot produknya. Tapi kalau mau diboikot juga kita punya kepentingan. Ya, politik itu ada. Kita punya kepentingan juga dengan Yahudi, tapi kepentingannya tidak bergantung, hanya kepentingan sesat. Itu teknis siasatul Islamiyah, politik Islam. Ya. Makanya tidak bisa kita, kalau kata begini, Al-Quran itu mensinyalir, mereka yang ke kita, dia tidak ridha. Tapi kita ke dia, masih bisa ridha. Masih bisa kita MOU, masih bisa kita mitra kerja. Tapi kalau dia ke kita, udah mau dia, Pak. Memang sudah permanen kebenciannya sama kita. Bayangkan, Pak, kalau anak-anak kecil lagi sementara sholat ditendang, di muka aku ditendang, Pak. Anak-anak lagi baca Al-Quran, umur-umur 7 tahun, lagi goyang-goyang kepala, baca Al-Quran, langsung ditendang Al-Qurannya, ditendang orangnya. Baru yang tendang itu langsung ralas, Pak. Manusiawi enggak? Ya. Itu yang bikin kadang-kadang hak asasi manusia itu tidak memanusiakan manusia, itu Yahudi itu. Kalau dia bilang tembak, Pak. Tidak ada bilang, bagaimana nanti istrinya, bagaimana. Makanya saya bilang, yang 17 orang yang menunduk ke bawah, Pak, saya tanya, Ustadz masih banyak proyek, kesian. Ustadz, istriku istri baru ini, kedong kesian. Yang lalu meninggal, kodong hamil itu istriku. Saya bilang, sudahlah, mau dia apa? Kalau memang takdir kita harus mati di sini, mau dia apa, Pak? Ya, tapi tempat mati tak baik. Ya, mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang saleh semua karena mati di masjid. Kita belum tahu ini kalau mati di Jakarta, bagaimana mati tak? Dia bilang, betul juga Pak Ustadz ya. Tapi kenapa kita lari? Dia bilang, itulah persoalannya Pak Ustadz.
Jadi memang itu Pak, iman itu kondisional juga. Jadi begitu. Jadi memang ada baiknya kalau kita juga boikot, dan itu seperti orang-orang yang tertentu memboikot, ya kita suarakanlah sepatas yang bisa kita suarakan. Ya, saya juga lihat supermarket ini ternyata ada juga orang Islam yang punya saham, ya. Iya, seperti Indomaret, ternyata ada orang Islam yang punya saham di situ. Selama ini jangan kamu belanja di Indo. Oh, Indo Ji. Kalau Alfa belum saya teliti. Tapi kalau Indo itu ada sahamnya orang Islam. Bahkan sahamnya itu kurang lebih sekitar 50-60%. Iya, cuma kita tidak ekspos keluar karena itu off the record, karena berhubungan dengan satu saat dia akan ambil alih itu. Satu saat. Dan saya sudah pernah ketemu orangnya di Jakarta, dia bilang satu saat Ustaz, kita ambil alih nanti Indomaret. Ya, gitu caranya. Jadi dia siasatul Islamiyah, politik Islam, ambil tapi dengan cara halus. Nah, itu begitu caranya supaya Islam itu bisa berkembang. Ini saya kira ini saja Pak. Ya, karena kalau makin ini matahari juga ya. Ya, jadi yang jelas bahwa hari ini kita merasa bersyukur Al-Quran itu masuk di hati, tidak melahirkan kebencian, tapi dia masuk di hati, melahirkan kemaslahatan dan melahirkan persaudaraan. Itu saja. Kalau ini sudah bagus, insya Allah apapun berbeda kita sikapi secara positif, karena dia masuk di hati. Tapi kalau cuma jadi selebriti lisan, selebriti Quran, minta maaf kami, pasti dia bunuhku. Dia bunuh. Karena kenapa? Orang ini yang dekat dengan Nabi saja dia bunuh, apalagi kita yang jauh kayak begini. Berapa kasta ini jauhnya. Ya, ini orang ini penghalang ini. Pak. Ya, jadi biasa Pak, waktu kemarin itu saya lagi jadi imam di satu daerah. Saya itu sampai domba-domba juga. Jangan sampai yang di belakang ini dia loncat. Wah. Kayaknya tidak khusus saya, karena persoalan itu tadi. Jadi dia warnai, saya coba baca ini sejarah semua ini. Kenapa bisa dia bunuh? Siapa pembunuhnya? Apa tendensinya? Apa motifnya? Kenapa ini dia tidak pikir ring satu? Di mana rasa kemanusiaannya? Kuteliti semua. Ternyata ujung-ujungnya memang perbedaan. Orang itu kalau berbeda, fanatik dengan perbedaannya. Ya, padahal fanatik dengan perbedaan itu salah dalam pemahaman kekinian. Harus dia banyak membaca dan banyak belajar sehingga bisa dewasa untuk menerima perbedaan itu. Sepanjang yang berbeda itu tidak prinsip. Kalau yang prinsip, tidak boleh sama sekali. Kayak maghrib 3, dia rubah jadi 4. Oh, itu salah itu Pak. Tapi kalau portabnya seperti itu, SOP-nya seperti itu, tetap ya kita jalankan. Ya, tapi itulah semua. Syukur Alhamdulillah. Bapak yang khusus, kalau Bapak mau survei, observasi Bapak punya ibadah tarawih ini, di Mekah Miki, tidak ada itu orang tarawih 8 Pak. Setengah mati kita keluar. Di mana kita mau keluar? Belum ada orang yang tarawih 8 di Makassar. Dia tidak tarawih 20 di sana. Dia mau berani tarawih 8. Di mana kesempatannya dia keluar? Saya perhatikan Pak, jamaahku itu ada berapa orang waktu umroh. Saya perhatikan yang tarawih 8 semua di Makassar Pak. Saya sengaja bilang, satu saf ya. Satu saf. Saya sementara sholat, saya observasi. Bagaimana caranya ini supaya dia mau keluar? Nah, ini orang tarawih 8. Tarawih 8 semua ini, Pak. Saya tunggu-tunggu dia mau keluar. Terpaksa dia pasrah. Pasrah. Tapi kepasrahan itu ekonomisnya ibadah, Pak. Dampaknya ke ekonomis. Ibadah. Bagaimana caranya? Jadi, rakaat yang pertama, kan panjang ayatnya. 1 juz. Begitu pas dia tidak berdiri Pak, dia duduk saja, kasih lurus-lurus kaki, ya. Begitu pas ruku, baru dia berdiri. Allah Akbar. Itu cara mencuri star itu. Oh, begini modelnya ini. Karena tidak bisa. Kau mau keluar ke mana? Nah, langsung orang berdiri semua. Kau lewati itu orang sholat semua. Tidak mungkin. Dia pasrah mami Pak. Ya, dia pasrah mami. Setelah habis baru masuk di hotel ke restoran, baru saya tanya-tanya, bagaimana? Yang 8, dia bilang, susah Ustaz. Saya bilang, itulah, coba kau buat di Makassar 20 supaya kau banyak pahalanya. Dia bilang, iya Pak Ustaz ya, betul juga itu ya. Saya bilang, bukan betul juga, lakukan saja, coba kita lakukan. Kalau betul juga, coba kau lakukan.
Ternyata Ramadan cuma itu yang salah. Kita di Makassar ini, di Indonesia, dipekerjakan sebenarnya selama 1 bulan ini libur Miki. Itu bagusnya dulu Pak. Kita punya dulu itu anak sekolah libur semua Pak. 1 bulan Ramadan itu. Sekarang, ustadz-ustadz kayak selebritis minta tanda tangan semua. Jadi di masjid-masjid itu kalau kita pergi ceramah, itu anak-anak minta tanda tangan semua Pak. Terpaksa kita tanda tangan Pak. Ada yang paraf lah, ada yang begini. Tapi sebenarnya saya bilang coba dia liburkan, bapak-bapak juga libur. Jadi fokus 1 bulan ini all out untuk ibadah. Kalau kita lakukan itu Pak, dapat itu tidur, enak tidur, kita sudah bagi malam jam sekian. Ini tidak bisa, jam 8 masuk kantor. Jadi akhirnya itulah yang terjadi. Jadi memang dampaknya sistemik sekali dalam kehidupan kita. Marilah, mudah-mudahan insya Allah saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesalahan itu berasal dari pribadi saya, kebenaran itu berasal dari yang di atas. Hanya kita menyempurnakan sedikit demi sedikit. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna istaudutuka ma qara'tu fardhathu inda hajati ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.